Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Simak, Ayo Sekolah Fisika, Matematika, dan Kimia. Pada video kali ini bersama saya Mr. YV, kita akan belajar materi fisika tentang pengukuran panjang dengan menggunakan mikrometer skropi. Hasil pengukuran panjang yang lebih teliti lagi selain jangka sorong dapat diperoleh dengan menggunakan mikrometer. Mikrometer ini sering juga disebut dengan mikrometer skropi, digunakan untuk mengukur ketebalan benda, panjang benda, dan juga mengukur diameter suatu benda yang bentuknya sangat kecil, misalkan diameter kabel, diameter kawat, dan juga digunakan untuk mengukur lebar kertas dan benda kecil lainnya yang tidak bisa diukur oleh alat lain. Mikrometer skropi dapat mengukur hingga ketelitian 0,01 mm. Namun jangkauan panjang pengukuran yang dapat dilakukan sangat terbatas. Beberapa mikrometer hanya mampu mengukur hingga panjang maksimum 1 inci. Hasil pengukuran dapat diperoleh dengan membaca dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius yang ada pada batang mikrometer, atau bisa juga dibaca dari jarum penunjuk atau angka digital pada display mikrometer digital. Kita bisa menemukan jenis-jenis mikrometer skropi, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ada berbagai macam mikrometer. Yang bagian atas merupakan mikrometer analog biasa, di mana hasil pengukuran semuanya dibaca di gagang dan skala putar. Untuk gambar tengah itu merupakan mikrometer analog yang memiliki skala nonius dalam bentuk jarum. Kemudian yang gambar bawah merupakan mikrometer digital yang sangat mudah dalam pembacaan. Mikrometer ini memiliki skrup yang sangat halus. Putaran skrup satu putaran hanya menggeser gagang kurang dari setengah milimeter. Karena itulah mikrometer sering disebut juga dengan mikrometer skrup. Adapun bagian-bagian mikrometer skrup seperti yang ditunjukkan pada gambar, ada poros tetap, poros geser, ada tabung ukur, pengunci, rangka, kemudian gigi putar dan gigi putar halus. Poros geser berfungsi untuk menentukan hasil, dan permukaannya akan menempel atau menjepit benda kerja yang diukur. Kemudian ada poros tetap, ini berfungsi sebagai sensor pada mikrometer dan titik awal dari pengukuran. Kemudian pengunci berfungsi untuk mengunci pergerakan spindle atau poros geser agar tidak bergerak ketika akan membaca hasil pengukuran. Kemudian ada tabung ukur. Ini merupakan poros berlubang yang memiliki ulir dan terdapat skala utama. Gigi putar halus ini berfungsi untuk menjaga tekanan pengukuran agar tidak terjadi penyimpangan ukuran dan menggerakkan poros geser ketika melakukan pengukuran. Kemudian ada gigi putar. Ini bagian yang berfungsi untuk menggeser poros geser dan terdapat skala nonius. Selanjutnya kita menentukan skala terkecil pada mikrometer skropi. Seperti yang diperlihatkan pada gambar, skala tetap atau skala utama berada pada batang tetap. Jarak antara skala ini adalah 0,5 mm. Maksudnya adalah jarak antara skala atas dan skala bawah yang berdekatan. Di sebelahnya ada skala pada silinder berputar atau skala nonius. Jumlah skala ini ada 50 buah. Setiap memutar silinder satu putaran penuh, maka silinder bergeser sejauh 0,5 mm, bergeser dari skala atas ke skala bawah di batang tetap. Dengan demikian, pergeseran satu skala pada silinder putar sama dengan panjang 0,5 mm bagi 50, sama dengan 0,01 mm. Dengan demikian, mikrometer sanggup mengukur hingga panjang 0,01 mm. Artinya, skala terkecil mikrometer adalah 0,01 mm. Berikutnya cara menggunakan mikrometer skropi. Yang pertama, putar pengunci agar terbuka. Kemudian lakukan pengecekan terlebih dahulu apakah mikrometer sudah terbuka. Yang kedua, pastikan poros tetap dan poros geser saat bertemu dengan skala nonius dan skala utama mikrometer menunjukkan angka 0. Yang berikutnya, buka rahang dengan memutarnya ke kiri hingga benda yang dituju dapat terpasang dengan baik.
Jika sudah terpasang, lakukan penguncian kembali tepat menjepit benda tersebut. Kemudian putarlah pengunci supaya pemutar tidak bisa bergerak lagi hingga mengeluarkan suara klik. Apabila langkah tersebut benar dilakukan, maka ukuran suatu benda dapat diketahui. Jadi, untuk mengunci mikrometer, kita putar penguncinya itu ke kiri. Kemudian untuk membuka kunci, kita memutarnya ke arah kanan. Berikutnya kita akan mempelajari cara membaca dengan menggunakan micrometer scope. Cara membaca panjang pengukuran dengan micrometer scope cukup sederhana. Yang pertama, amati skala tetap yang dilewati oleh silinder putar. Dari gambar, skala tetap yang dilewati silinder putar adalah 5,5 mm. Kemudian kita amati skala pada silinder putar yang tepat berimpit dengan garis horizontal pada skala tetap. Kemudian pada gambar, skala ke-28 pada silinder putar atau skala nonius berimpit dengan garis horizontal skala tetap. Pertambahan panjang yang ditunjukkan oleh skala silinder putar atau skala nonius adalah 28 dikali skala terkecilnya dari micrometer scope, yaitu 0,01 mm. Maka kita dapatkan pertambahan panjangnya adalah 0,28 mm. Karena panjang pengukuran itu sama dengan skala tetap yang dilewati ditambah dengan pertambahan panjang pada silinder putar atau pada skala nonius, maka berdasarkan gambar, panjang pengukuran adalah 5,5 mm ditambah 0,28 mm sama dengan 5,78 mm. Kemudian kita bisa mempelajari contoh lainnya, yaitu yang pertama, berapa panjang benda yang diukur dengan mikrometer pada gambar. Dari gambar, kita ketahui bahwa skala tetap yang dilewati silinder putar adalah 18,5 mm. Skala putar yang tepat berimpit dengan garis horizontal pada skala tetap atau skala utama adalah skala ke-40. Dari gambar sebenarnya antara skala ke-40 dan 41, tetapi kita ambil yang kecil, yaitu ke-40 saja. Maka pertambahan panjang yang ditunjukkan skala putar adalah 40 dikali dengan skala terkecil dari mikrometer, yaitu 0,01 mm sama dengan 0,40 mm. Maka panjang benda yang terukur adalah 18,5 mm ditambah 0,40 mm sama dengan 18,90 mm. Kemudian untuk contoh yang kedua, berapa panjang benda yang diukur dengan mikrometer pada gambar. Dari gambar, skala tetap yang dilewati silinder putar adalah 4,5 mm. Skala putar yang tepat berimpit dengan garis horizontal pada skala tetap atau skala utama adalah skala kelima. Pertambahan panjang yang ditunjukkan skala putar adalah 5 kali 0,01, yaitu 0,05 mm. Maka panjang benda yang diukur adalah 4,5 mm ditambah 0,05 mm sama dengan 4,55 mm. Kemudian untuk contoh yang ketiga, berapa panjang benda yang diukur dengan mikrometer pada gambar. Dari gambar, skala tetap yang dilewati silinder putar adalah 5,5 mm. Skala putar yang tepat berimpit dengan garis horizontal pada skala tetap adalah skala ke-27. Sebenarnya antara 27 dan 28, tetapi kita ambil yang ke-27 saja. Pertambahan panjang yang ditunjukkan skala putar adalah 27 kali 0,01 sama dengan 0,27 mm. Maka panjang benda yang diukur adalah 5,5 mm ditambah 0,27 mm sama dengan 5,77 mm. Untuk contoh yang keempat, berapa ukuran diameter benda yang diukur dengan mikrometer digital pada gambar. Tampak pada sudut kanan atas layar dari mikrometer ini, satuan panjangnya adalah milimeter. Satuan panjangnya adalah milimeter. Dengan demikian, panjang benda yang diukur dapat kita baca dari layar, yaitu 5,990 mm.